Jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya Mas Darwo. Ada juga Darwo nih, supaya bisa bermanfaat, kita makin pinter dan belajar saling berbagi. Amin. Mantap. Sampai sini oh di jalan berdua Sebenarnya dari 2010 aku sering jalan lewat sini, Mas. Karena kan aku apa rezeki yang paling ini adalah ilmu, pengetahuan. Semakin banyak dibagi kok, semakin bermanfaat orang lain, semakin bagus doanya untuk kita. Oh iya benar Pak. Iya. Ya, saya pun juga ngalangi. Begitu saya tuh terbang ke Bro, sampai Bro dari Medan Jakarta ke Balikpapan ke Bro. Begitu sampai sana saya pun nggak kenal kok. Pak Jen Muhayat gitu, siapa gitu, Pak Salamin, Pak ayo makan gitu. Nah, kita ngopi dulu nih. Jadi filosofinya kopi ini para sahabat KPSR semua. Ternyata walaupun pahit bisa dinikmati. Oke. Jadi sama kalau kita mau sukses, mau berkebun sukses harus pahit dulu. Tidak langsung nikmat dulu baru pahit kan gitu. Iya betul. Jadi itulah gunanya kan menggunakan bahan tanaman yang unggul ya Pak ya. Oh iya betul. Kenapa kok harus unggul? Jadi sekarang ini sudah ada 58 varietas dari 19 produsen benih. Nah, pertanyaannya, walaupun saya orang PPKS. Iya Pak. Jadi, ya Pak. Pak yang lebih bagus mana? Ya 19-nya itu semuanya bagus kan gitu. Tapi kalau mencari karakteristik silahkan dipilih. Mau dicoba semua pun oke. Tapi yang jelas 19 produsen itu udah sah sebagai produsen pembuat benih unggul. Jadi otomatis standarisasinya semua bisa lolos Kementan, berarti sudah baik. Tinggal 58 varietas tadi, kita mau memilih yang mana, monggo. Ya, karena itu menunjukkan karakteristik. Kalau pertanyaannya produktivitas, semua pasti berproduktivitas optimal. Hanya saja belum ada saat ini yang produktivitasnya tinggi tapi tidak dipupuk itu. Iya betul. Ini Pak, dicicip Pak. Ini roti Jambi Pak, cicip Pak. Ini luar biasa. Jadi pagi-pagi sudah dapat kopi. Nah ini coklat ini. Wah, luar biasa. Kenapa kok nikmat ini rasa kopinya? Dicampur dengan yang pahit pun rasanya nikmat. Karena apa? Karena harga TBS di atas 2000. Oke, ternyata asik ya guys ngobrol dengan Pak Jen ini ya. Jenengan dalam ini Kulo yang kali ini kuat di Pemayun di Pemayun. Aku kan terobos jalan di arah Mas Darwo jalan Nes. Enggak lewati sampai. Yang lewat ya? Enggak. Kalau ini alhamdulillah 50 hektar, 60 hektar, yang ini 40 hektar, Pak. Kalau yang ini ratusan hektar. Semoga pada sukses semua. Ternyata sesama anak Tran kami. Cuma bersebelahan provinsinya. Dari tahun berapa Pak di Tran Pak? Di tahun 80. Oh dari tahun 80. Dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Wadi. Ini plat K. Mas Darwo. Mas Darwo asli mana? Saya plat BI sebenarnya. BI. Tapi Jawa Lampung Pak. Imitasi. Imitasi. Kalau ini pribumi, BK sama BH. Ini Taiwan. Ini Hong Kong. Itu dia. Ini Cina yang dipertanyakan masalah kulitnya satu ini. Karena sangat berbeda dengan yang satunya nih. Tapi kita disatukan satu Pak, tujuannya sama. Iya. Kita pengen berkebun yang baik, hasil produksinya maksimal, harga pokoknya terukur, sehingga keuntungan bisa didapat dengan yang baik. Benar Pak. Ini
Jadi Mas Darwo ini kan udah sukses. Amin. Tapi akan lebih sukses lagi kalau menambah orang yang disukseskan. Tentunya menambah keluarga lagi. biar mengurangi setidaknya angka kemiskinan di Jambi kan juga di atas 6%. Berarti kan kalau dikurangi Imam Bendaro kan jadi 5,9. Jadi rabi meneh lagune. Ada pengertiannya rabi itu Pak, Mas. Rabi itu rancangan anggaran belanja istri. Ya. Kedua Pak. Yang kedua Pak. Rabi 1, Rabi 2. Oh di Papua jadi paling aman buah sawit Pak ya? Kalau di sana kenapa nggak ada plasmanya tuh nggak ada kehilangan buah. Ninja nggak ada. Nggak ada. Ninja Hattori nggak ada ya? Kalau tuh orang dari Ya plasmanya plasma orang lokal. Kalau orang kita yang pendatang nggak boleh dapat plasma. Plasmanya hanya orang untuk khusus masyarakat di Papua. Terutama ya saya datangi di Papua Selatan lah ya. Papua Selatan. Papua Selatan paling bawah sendiri Merauke lah. Sekarang provinsi Papua Selatan yang ibu kotanya di Merauke. Ini banyak Ninja Hattori di kebunnya ini. Baru mulai apa gimana Pak di Papua itu Pak? Udah, Kan kita- tanaman paling tua 98, berarti udah 24 tahun. Bilang sungai itu kejelasannya kan ada apa itu Kali. sungai, apa itu kali, apa itu. Parit. Di ketentuan ISPO ada, nanti bisa dipelajari sama-sama dipelajari. Tapi kan sungai itu kan juga bisa dialihkan apabila tidak ini. Misalkan dia tidak mengganggu itu kan bisa diluruskan atau bisa belok diluruskan seperti itu. Tapi itu ketentuan pemerintahnya udah ada. Terhadap itu. Makanya begitu kita sebagai petani, kita harus jadi petani yang bijak, bukan petani yang merusak. Dalam artian apa? Kita itu betul-betul yang kita lakukan ini benar, kan gitu, dan dibenarkan, kan gitu. Jangan mencari pembenaran, kan gitu. Kita udah salah tapi kita mencari pembenaran, itu kan berbeda. Makanya kita harus hati-hati. Karena apa? Jangan sampai yang kondisi kita sudah eksis gini terjegal gara-gara sepele ya. Misalkan koko, gara-gara ini udah punya kebun, tapi nggak taunya ada beli yang areal yang tidak pas. Apa yang disampaikan nanti? Malu kita, kan itu. Kita sebagai petani yang cerdas, tegas, tuntas kan gitu. Cerdas tuntas. Jadi pula terkenal gara-gara memakai areal peruntukan bukan peruntukannya. Iya. Nah, yang kedua yang kita pantangkan sebagai seorang petani pengkebun ini, jangan mengkonversi areal sawah ke kelapa sawit. Itu paling pantang gitu. Jangan. Alasannya Pak? Ya kalau kita makan nasi kan, gitu. Besok ganti ubi Pak. Iya kan. Cuman kalau dia bukan, Tapi itu bukan kalau sebelumnya sawah terus ya kita itu yang mau tanyakan kan kalau saya ini kan saya buka gambut gitu kan rawa. Oh kalau itu nggak apa-apa, hutan nggak Jadi apa-apa. kita buka, kita monding gitu jadi kan. Nggak apa-apa. Kan Itu nggak memang bukan apa. Bukan Tapi sawah kalau asli sudah ya, nih. sudah sawah yang Sawah existing, duluan. terus kita tanamin sawit kan rasanya nggak apa-apa. Walaupun ini debatable juga. Wah Pak, saya lebih produktif kalau bisa tanah sawit nggak perlu ini. Tapi kan nggak, kita bervisi bukan seperti itu. Kita adalah pekebun yang selalu terhadap sustainability itu kita perhatiin. Jangan sampai kita nanti terindikasi, waduh, kita kaya pun dari areal yang mengubah ini kan juga nggak baik. Betul. Seperti itu. Jadi kalau sawahnya nggak produktif Pak? Ya kalau itu kan berbeda. Kan itu berbeda. Enggak, Kan kita maksudnya- gini, sawah itu apa? Dia bisa hidup menghidupi. Iya. Dalam ketentuan dia bisa bercocok tanam untuk tanaman padi dengan periode minimal 2 kali dalam setahun. Kalau sekali Pak, setahun? Ya itu kan berarti kan tidak bisa mencukupi kan, karena satunya kemarauannya lebih banyak. Iya. Pasti ketentuan kita mana yang bisa mensejahterakan kita. Tanam Tapi kalau sawit. tanam sawit. Tapi kalau yang dua, tapi kan dilihat di peta dulu. Di Di peta penggunaan lahan itu. Oh. Apakah itu areal untuk sawah atau untuk penggunaan lain kan gitu. Kalau lain ya monggo saja kan gitu. Kan udah ada. Misalkan Kan ada ketentuan. iya kan provinsi Jambi luas sawah sekitar. Kan di dinas pertanian kan juga udah ada. Dikurangin terus Pak. Selamat pagi Pak Akmal. Pagi, Pak Akmal jumpa karo Mas Darwo ini Pak. Kita ngopi Pak. Salam Nih. sukses Pak Akmal, kapan bisa kemari juga? Dia belum pernah mampir sini. Belum. Belum Pak, jangan di kantor aja.